Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sedang menggenjot pemanfaatan produksi bioetanol sebagai campuran BBM jenis bensin di dalam negeri, khususnya produksi bioetanol yang berasal dari tanaman tebu. Bahkan pada 2026 datang, ditargetkan campuran bahan bakar nabati bioetanol ke dalam BBM jenis bensin dapat mencapai 10%. Direktur Bioenergi EBTKE Kementerian SDM Edi Wibowo mengatakan, berkaca pada negara Brazil, Indonesia masih fokus pada tanaman tebu sebagai bahan baku bioetanol. Meski begitu, pemerintah juga akan membuka opsi tanaman lain sebagai bahan baku pembuatan bioetanol di dalam negeri, mengingat Indonesia mempunyai jenis tanaman melimpah yang dapat dimanfaatkan. Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia, Sumitro Samadikun, tak menampik pemanfaatan tebu sebagai bahan baku untuk pembuatan bioetanol menjadi peluang yang cukup bagus, terutama bagi para petani tebu. Namun demikian, pemerintah juga perlu melihat potensi dari tanaman lainnya. Senada, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widyayuda menyebut produksi bioetanol di dalam negeri sendiri saat ini jumlahnya baru sekitar 40.000 kiloliter per tahun. Artinya, apabila hanya mengandalkan molasses tebu, perlu adanya penambahan area lahan baru perkebunan tebu guna memenuhi kebutuhan untuk produksi bioetanol. Ibu kota Nusantara akan memiliki 7 rumah sakit. Presiden Joko Widodo mengatakan para investor bahkan antre untuk membangun RS di ibu kota baru Indonesia tersebut. Jokowi menyebut saat ini sudah ada 4 RS yang resmi dibangun. Namun masih ada 3 RS lagi yang antre untuk dibangun. Dengan banyaknya RS yang dibangun di IKN, Jokowi menganggap seharusnya tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya telah memastikan bahwa sejumlah pembangunan rumah sakit yang saat ini sedang berlangsung di IKN rampung sesuai target, yakni pada pertengahan tahun 2024. Dengan begitu, rumah sakit tersebut sudah bisa digunakan sebelum ibu kota negara resmi pindah. Budi menekankan, dari sisi alat dan gedung tidak menjadi masalah. Namun yang menjadi masalah di seluruh Indonesia adalah ketersediaan tenaga kesehatan. Menkes juga menitipkan, nantinya pasien BPJS juga bisa dilayani di rumah sakit di IKN. Dengan begitu, masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat dari layanan kesehatan kelas internasional. Dikenal dengan kekayaan sumber daya alamnya, produksi minyak bumi dalam negeri hingga kini justru terpantau masih melempem alias jauh dari yang ditargetkan pemerintah. Staf khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bidang percepatan tata kelola mineral dan batu bara Irwandi Arif mengatakan, per Agustus 2023, lifting minyak terpantau mencapai 597.000 barel per hari, di bawah target yang ditentukan pemerintah hingga akhir tahun 2023 yang sebesar 660.000 bph. Irwandi menjelaskan, untuk 2024 mendatang, setidaknya Indonesia menargetkan produksi minyak bisa mencapai 625.000 bph. Untuk bisa mendongkrak produksi minyak dalam negeri, menurutnya pemerintah akan melakukan berbagai strategi dengan optimalisasi lapangan existing, transformasi produksi cadangan migas, mendorong teknik enhanced oil recovery, dan melakukan eksplorasi secara masif untuk menemukan cadangan minyak besar yang baru. Inflasi negeri Raja Charles turun lebih dari perkiraan. Kini mencapai 3,9% secara tahunan pada November 2023. Sebelumnya, ekonom memprediksi inflasi Inggris akan mencapai 4,4%. Namun realisasinya, inflasi Inggris pada November menjadi yang terendah sejak September 2021. Secara bulanan, inflasi turun 0,7% dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di 4,6%. Inflasi inti yang tidak termasuk harga pangan, energi, alkohol, dan tembakau yang fluktuatif berada pada angka 5,1% secara tahunan, juga jauh di bawah perkiraan 5,6%. Kantor Statistik Nasional mengatakan kontribusi penurunan terbesar berasal dari transportasi, rekreasi dan budaya, serta makanan dan minuman non-alkohol. Sementara itu, Bank Sentral Inggris atau BOE pekan lalu mempertahankan nada hawkish dengan mempertahankan suku bunga acuan di 5,25%. Komite Kebijakan Moneter menegaskan kembali bahwa kebijakan kemungkinan perlu bersifat restriktif untuk jangka waktu yang lama.
Amerika Serikat menambahkan 13 perusahaan China ke dalam daftar perusahaan belum diverifikasi. Hal ini seiring dengan adanya ketegangan antara kedua negara adidaya tersebut. Adanya daftar itu membuat eksportir AS diharuskan melakukan uji tuntas atau mengajukan permohonan izin tambahan sebelum mengirim barang ke perusahaan-perusahaan yang tercantum dalam daftar. Sejumlah perusahaan tersebut diantaranya ada PNC System di Jiangsu, Beijing Shengbo Shetong Technology, Guangzhou Xinhui Transportation, Plexus di Xiamen, Beijing Jinsheng Bohyu Technology, Fulian Precision Electronics di Tianjin, Guangzhou Xinyun Intelligent Technology, hingga Xi'an Yierda. Jika pemerintah asing mencegah pejabat AS melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam daftar tidak terverifikasi, Washington akan memasukkan mereka ke dalam daftar entitas yang perlakuannya lebih ketat setelah 60 hari. Atas aksi ini, juru bicara kedutaan China di Amerika Serikat Liu Pengyu mengatakan, AS telah mengeneralisasi konsep keamanan nasional, menerapkan praktik diskriminatif dan tidak adil terhadap perusahaan-perusahaan tertentu China, serta mempolitisasi isu-isu ekonomi dan perdagangan. Pertarungan teknologi telah meningkatkan ketegangan antar negara. Sementara itu, China juga mengeluarkan pembatasan besar-besaran terhadap pengiriman semikonduktor canggih dan peralatan pembuat chip.